Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang beriman, yang semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam beragama, keteguhan dalam semangat untuk menuntut ilmu agama dalam setiap kondisi, di kondisi apapun, dalam keadaan apapun, ya, kita tetap diberikan semangat, ya, Allah menjadikan hati kita berkobar untuk belajar agama. Maka pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tauhid al-asma wa sifat. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan bagaimana mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, yang mana ini adalah cabang dari pembahasan tauhid yang tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Dan di pertemuan yang lalu, dua pertemuan yang lalu kita sudah membahas pembahasan global tentang tiga cabang tauhid tadi. Kemudian kemarin juga pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang kemarin ada 6 kaidah. Adapun pada kesempatan di sore hari ini kita akan masuk ke pembahasan tentang kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan ada 7 kaidah yang berkaitan dengan bagaimana cara mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita masuk ke kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama dikatakan di dalam kitab yang kita bahas, sifatullah ta'ala kulluha sifat kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Kaidah yang pertama, bahwa semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan dan aib di dalamnya dari sudut pandang manapun. Jadi dari sudut pandang apa saja tidak ada kekurangan, tidak ada aib dalam sifat-sifat Allah. Semuanya sifatnya adalah sifat-sifat yang mulia, yang sempurna, semua tidak ada aib dan kekurangan di dalamnya. Dan ini bersesuaian dengan firman Allah Ta'ala di surat An-Nahl di ayat 60. Allah mengatakan, lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus sawu walillahil mathalul a'la. Allah mengatakan, adapun untuk orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, orang-orang yang tidak mengimani adanya dunia akhirat, mereka mempunyai sifat yang buruk, ya, mathalus saw, mereka punya permisalan, punya sifat yang buruk. Walillahil mathalul a'la. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dia adalah zat yang memiliki sifat yang maha tinggi, sifat yang sempurna, ya. Wal mathalul a'la huwal wasful a'la. Mathal al-a'la artinya adalah sifat yang mulia, sifat yang tinggi, penuh dengan kesempurnaan. Jadi ini kaidah yang pertama, kita meyakini semua sifat Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya, tidak ada aib. Karena bagi zat yang dituhankan kok dia punya sifat yang kurang, maka tidak cocok untuk dituhankan. Contohnya, Tuhan kok punya sifat bisa mati, Tuhan kok punya sifat bisa tidur, Tuhan kok punya sifat butuh pasangan. Nah, ini tidak cocok jadi Tuhan. Tuhan itu harusnya berdiri sendiri, independen, ya, dia tidak tidur, tidak ngantuk, ya, kemudian juga tidak butuh pasangan, tidak butuh anak, ya, kemudian juga, ya, dan sifat-sifat yang lain, tidak meninggal. Tuhan kok mati, ya, ini tidak, yang seperti ini tidak cocok. Maka Allah punya sifat yang sempurna, punya sifat hidup, kehidupannya, ya, kehidupannya tidak ada batasnya, ya, alias selama-lamanya. Yaitu yang pertama. Adapun kaidah yang kedua dikatakan babus sifat ausa' min babil asma. Kaidah yang kedua adalah bab pembahasan tentang sifat-sifat Allah, itu pembahasannya lebih luas daripada pembahasan tentang nama-nama Allah.
Bab pembahasan tentang sifat itu pembahasannya lebih luas daripada pembahasan tentang nama-nama Allah. Kenapa? Li'anna kullasmin mutadamminun li sifatin kama sabaq. Karena penjelasan sebelumnya tentang pembahasan tentang nama-nama Allah, setiap nama pasti mengandung sifat. Wa laisa kullu sifat yushtaqu minha asma. Tapi tidak semua sifat yang disematkan untuk Allah kemudian pasti ada namanya. Nah, di sini menunjukkan bahwa bab yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah itu lebih luas dan pembahasannya daripada bab berkaitan dengan nama-nama Allah. Kenapa? Karena setiap nama-nama Allah pasti mengandung sifat. Tapi tidak semua sifat yang ada yang disematkan untuk Allah kemudian ada namanya. Saya kasih contoh. Nah, kemarin kan kita bahas misalnya Allah punya nama As-Sami' misalnya. Nah, Allah punya nama As-Sami'. Allah punya nama Al-Basir. Allah punya nama Ar-Rahman. Nah, Allah punya nama As-Sami', maka Allah punya sifat As-Sama'. Allah punya nama yang maha mendengar. Sifatnya Allah punya sifat pendengaran. Allah punya nama Al-Basir yang maha melihat. Allah punya sifat Al-Basar. Allah punya nama Ar-Rahman, maka mengandung sifat Rahmah, kasih sayang. Allah punya nama Al-Hayy yang maha hidup, maka Allah punya sifat Al-Hayah, punya sifat kehidupan. Allah punya nama Al-Hayy, maka sifatnya kehidupan. Allah punya Al-Hayy yang maha hidup. Allah punya nama As-Sami' yang maha mendengar, sifatnya pendengaran, dan seterusnya. Setiap nama pasti mengandung sifat, tapi tidak semua sifat kemudian kita jadikan Allah mempunyai nama dengan sifat itu. Belum tentu. Contohnya dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan wa makaru wa makarallah wa makarallah, dan orang-orang musyrik atau musuh-musuh Islam mereka berbuat makar, maka Allah pun juga berbuat makar. Wa makarallah wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik yang berbuat makar. Ini Allah punya sifat makar, tapi Allah tidak diberi nama Al-Makir yang maha pembuat makar. Tidak. Maka kemudian ada orang ngasih nama anaknya Abdul Makir. Tidak ada sifat nama Al-Makir. Tapi Allah punya sifat makar, iya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tapi sifat makar ini tidak disematkan untuk Allah, disematkan mutlak, alias langsung Allah punya sifat makar. Tidak. Karena sifat makar itu terkadang maknanya buruk, terkadang maknanya baik. Maka tidak disematkan untuk Allah secara mutlak, tetapi disematkan untuk Allah dalam rangka membalas. Alias jika ada orang-orang kafir, orang-orang munafik berbuat makar kepada orang-orang beriman, baru Allah balas makar mereka. Jadi menyematkan sifat makar kepada Allah tidak langsung, tapi jika ada sebabnya. Orang kafir, orang musyrik berbuat makar kepada kaum muslimin, berbuat tipu daya, muslihat, baru Allah membalas. Allah punya sifat makar, tapi Allah tidak dikasih nama Makir. Misalnya yang lain, wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Ya, misalnya wa ghadiballah, Allah marah, Allah murka kepada mereka. Orang-orang yang tidak beriman. Wa la'an. Ini Allah punya sifat ghadab. Allah punya sifat marah, murka. Tapi Allah tidak dikasih nama ghadib, yang maha murka. Nah, kemudian orang mengasih nama anaknya Abdul Ghadib misalnya. Wala'anahum, Allah melaknat mereka. Allah punya sifat melaknat. Kemudian dikasih nama Allah Al-La'in misalnya.
Nah, enggak juga. Ya, jadi dan contoh yang lain banyak, ya, contoh yang lain banyak. Jadi ketika kita masuk di pembahasan sifat, maka pembahasan sifat itu lebih luas. Alias kalau kita ditanya sifat Allah sama nama Allah lebih banyak mana? Lebih banyak sifat Allah. Ya. Nama Allah lebih dalam pembahasannya lebih sedikit gitu. Karena setiap nama pasti mengandung sifat. Tapi tidak setiap sifat kemudian ditetapkan nama. Misalnya Allah punya sifat kalam, berbicara. Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak Musa berbicara dengan pembicaraan. Kita tidak ngasih nama Allah mutakallim, yang maha berbicara. Kemudian kita katakan anak kita namanya Abdul Mutakallim, hamba dari zat yang berbicara. Enggak. Jadi kaidah kedua, bahwa pembahasan nama itu lebih sempit dari pembahasan sifat. Pembahasan sifat lebih luas. Alias ya, setiap nama pasti mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat kemudian dipecahkan nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, sifatullah taala tanqasimu ila qismain. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua bagian. Sifat-sifat Allah taala itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama, sifat subutiyah. Yang kedua, sifat salbiyah. Ya. Jadi oleh para ulama dibagi dua. Sifat-sifat Allah itu ada sifat yang subutiyah, ada yang subutiyah, ada yang salbiyah. Sifat subutiyah itu apa? Sifat subutiyah itu adalah sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Jadi pokoknya sifat-sifat yang Allah tentukan sendiri dalam Al-Quran, Ar-Rahman, Ar-Rahim mengandung sifat Ar-Rahmah dan yang lainnya, ya. Allah punya sifat rahmat, Allah sifat makar, Allah punya sifat al-ghadab, Allah punya sifat yang lainnya, kalam, ya. Ini sifat-sifat yang Allah tetapkan. Allah punya sifat nuzul, turun ke langit dunia sebagaimana Nabi bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thulutsil lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Nah, ini sifat-sifat yang Allah tentukan atau yang Rasul tentukan, yang ditetapkan. Ini namanya subutiyah, sifat-sifat yang ditetapkan. Kalau sifat salbiyah adalah sifat-sifat yang Allah nafikan. Allah nafikan itu maksudnya Allah hapus. Allah tidak punya sifat itu, gitu. Sifat-sifat yang Allah nafikan, tapi kewajiban kita kemudian mencari lawan katanya. Sifat salbiyah adalah sifat-sifat yang Allah nafikan, ya, untuk dirinya dalam Al-Quran atau dalam hadis. Tetapi kita tidak cuma menafikan saja, tidak cuma menghapus saja, tidak cuma mengingkarinya saja, tetapi wajib, ya, ma'a itsbati dhiddiha 'alal wajhil akmal. Tapi kita juga harus menentukan lawan katanya. Saya ulangi, kaidah yang ketiga, sifat Allah itu terbagi dua. Ada sifat yang subutiyah, yaitu sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri atau yang ditetapkan oleh Nabi SAW melalui hadis yang sahih. Ini namanya subutiyah. Contohnya apa? Ya, ini yang kita sebutkan ini tadi, makar, ghadab, rahmah, ya. Kemudian yang lainnya, ya, maghfirah dan yang lainnya. Ada sifat yang dinafikan oleh Allah. Allah tidak punya sifat itu, gitu. Tetapi ketika kita menafikan sifat itu, kita harus menetapkan lawan katanya, ya, lawan katanya. Contohnya, ya, dengan contoh akan paham. Contohnya, Allah menafikan sifat apa? Yang Allah nafikan untuk dirinya apa? Sifat zulm, sifat zalim.
Ya kan? Allah mengatakan wala yazlimu rabbuka ahada. Ya kan? Wala yazlimu artinya Tuhanmu wahai Muhammad tidak menzolimi seorang pun, ya kan? Berarti Allah apa? Menafikan untuk dirinya sifat zolim. Wala yazlimu rabbuka ahada. Wahai Muhammad, Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala tidak menzolimi seorang pun. Berarti di sini Allah menafikan untuk dirinya sifat zolim. Allah tidak berbuat zolim. Nah, ketika kita menafikan sifat zolim dalam diri Allah, kita harus menetapkan lawan katanya dari zolim. Apa itu lawan katanya? Apa? Adil, ya. Adil. Keadilan. Jadi ketika Allah menafikan sifat kezoliman dalam dirinya, maka kita harus menetapkan lawan katanya, yaitu Allah punya sifat keadilan yang sempurna, tidak pernah menzalimi hambanya. Contoh yang lain, Allah mengatakan wa tawakkal 'alallahi alladzi la yamut. Wa tawakkal 'alallah alladzi la yamut. Allah mengatakan wa tawakkal 'alal hayy, ya 'alal hayy. Wa tawakkal alal hayy alladzi la yamut. Wa tawakkal dan bertawakallah engkau kepada zat yang maha hidup, alladzi la yamut, yaitu yang tidak mati. Zat yang maha hidup dan tidak mati. Berarti Allah menafikan sifat kematian untuk dirinya. Ketika Allah menafikan sifat kematian untuk dirinya, berarti kita menetapkan lawan katanya kematian, yaitu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Nah, ini namanya sifat salbiyah, yaitu sifat-sifat yang Allah nafikan untuk dirinya. Allah menafikan untuk dirinya sifat kezaliman, sifat kematian. Contoh yang lain banyak. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naumun. Nih, dua. Allah menafikan dua. Allah tidak merasakan sinah, juga tidak merasakan naum, tidur. Sinah itu adalah muqaddimah tidur. Sinah itu muqaddimah tidur, alias kalau sudah mulai ngantuk tuh teklak-tekluk. Nah, teklak-tekluk mulai ngantuk. Juga Allah tidak tidur. Berarti Allah menafikan sifat, dua sifat ini, tidur dan permulaan tidur. Berarti apa? Kita tetapkan lawan kata dari sifat ini. Berarti Allah selalu terjaga, tidak pernah tidur, ya, tidak pernah tidur. Dan yang lain lagi, ya, banyak lagi contohnya. Itu kaidah yang ketiga. Saya ulangi, kaidah yang pertama, masalah tentang sifat-sifat Allah adalah bahwa sifat-sifat Allah itu semua, ya, adalah sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya, ya, tidak ada aib di dalamnya. Kemudian kaidah kedua, bahwa sifat-sifat Allah itu, ya, pembahasan tentang sifat-sifat Allah itu lebih luas daripada pembahasan tentang nama-nama Allah. Kemudian kaidah yang ketiga, bahwa sifat Allah itu terbagi dua. Ada yang sifat tsubutiyah, ada yang sifat salbiyah. Sifat tsubutiyah yaitu sifat-sifat yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Sifat salbiyah adalah sifat-sifat yang dinafikan untuk Allah. Tapi kita wajib menetapkan lawan kata dari sifat itu, ya, sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kaidah yang keempat, sifat as-subutiyah sifatu madhin wa kamal. Fakullama kasurat wa tanawwa'at dalalatuha dhahara min kamalil mausuf. Dijelaskan yang keempat ini, kaidah yang keempat ini, bahwa sifat-sifat subutiyah, sifat-sifat subutiyah, yaitu yang Allah tentukan untuk dirinya, Rasul tentukan untuk Allah, itu semua adalah sifat yang berupa pujian dan kesempurnaan. Sifat-sifat yang
mengisyaratkan pujian untuk Allah dan kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak yang Allah tetapkan, semakin banyak yang Allah sebutkan, ini semakin menunjukkan kesempurnaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi bahwa sifat subutiyah itu adalah sifat yang sempurna dan juga sifat yang bermakna pujian untuk Allah. Maka semakin banyak sifat-sifat yang Allah tentukan untuk dirinya, Allah sebutkan dan Rasul sebutkan, maka semakin menunjukkan tentang kesempurnaan Allah dan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an dan hadis, sifat subutiyah ini paling banyak disebutkan. Berbeda dengan sifat salbiyah. Kalau sifat-sifat salbiyah itu disebutkan cuman sedikit, ya, lebih sedikit jika kita dapati dalam Quran ataupun hadis. Bisa dipahami ya, Mas Panji? Jadi kalau sifat-sifat subutiyah itu sifat-sifat yang sempurna, menunjukkan pujian dan kesempurnaan, maka semakin banyak ditetapkan, semakin menunjukkan kebesaran, kesempurnaan, keagungan Allah. Adapun sifat salbiyah maka lebih sedikit disebutkan, ya, lebih sedikit disebutkan. Dan biasanya sifat-sifat salbiyah itu, ya, mayoritas oleh Allah sebutkan dalam 3 kondisi. Saya ulangi, sifat-sifat salbiyah itu lebih sedikit penyebutannya dalam Quran ataupun dalam hadis, ya. Dan biasanya disebutkan untuk 3 kondisi. Untuk 3 kondisi. Rata-rata biasanya 3 kondisi ini yang menjadikan Allah menyebutkan karena sebab 3 kondisi ini. Apa 3 kondisi itu? Yang pertama, bayanu umumi kamalihi, untuk menjelaskan tujuan pertama Allah menyebutkan sifat salbiyah adalah untuk bayan umumi kamalihi, yaitu menjelaskan, ya, untuk menjelaskan kesempurnaan Allah secara umum. Untuk menjelaskan kesempurnaan Allah secara umum. Jadi Allah menafikan sifat, ya, salbi, ada sifat salbiyah ini ketika Allah menafikan suatu sifat. Kenapa? Untuk menjelaskan kesempurnaan Allah secara umum. Secara umum Allah itu sempurna. Contohnya apa? Contohnya dalam surah Al-Ikhlas Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada, ya, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menafikan adanya tandingan untuk dirinya. Nah, berarti kalau nggak ada tandingannya berarti Allah sempurna. Allah yang superior, Allah yang satu-satunya. Atau dalam ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun, ya. Sesuatu pun tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti Allah, ya, yang paling top, yang paling mulia, paling agung, paling sempurna, karena tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini Allah menafikan, ini sifat salbiyah. Jadi terkadang keadaan pertama kenapa Allah menyebutkan sifat salbiyah untuk menjelaskan kesempurnaan Allah secara umum. Yang kedua, ya, untuk menafikan anggapan keliru para pendusta. Yang kedua, ya, nafyu madda'ahu fi haqqihil kadzibun, untuk menafikan anggapan keliru dari para pendusta.
Kelihatan nggak Mas? Untuk menafikan anggapan keliru dari para pendusta, nggak tahu kebaca atau enggak. Contohnya Allah mengatakan ya dalam surat Maryam ketika orang-orang Nasara mengatakan wa qalu takhadar rahmanu walada, dan mereka mengatakan Allah punya anak, laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian telah datang dengan perkataan yang sangat mungkar. Takadus samawati wal ardu yatafattarna minhu wa tanshikul ardu wa takhirrul jibalu hadda, hampir-hampir saja ya langit kemudian gunung-gunung pecah berterbaran. Kenapa? Anda aulir rahmani walada, ketika mereka mengatakan bahwa Allah punya anak. Wa ma yambaghi, ini Allah menafikan, wa ma yambaghi lirrahman an yattakhidha walada, dan tidak mungkin Allah yang maha pengasih ya, maha penyayang itu mempunyai anak. Di sini Allah menafikan sifat bahwa Allah punya anak. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka untuk menafikan anggapan keliru dari para pendusta. Mereka berdusta bahwa Allah punya anak. Orang-orang dahulu mengatakan bahwa ada yang mengatakan malaikat itu anaknya Allah, ada juga yang mengatakan Uzair itu anaknya Allah, ada yang mengatakan Isa bin Maryam anaknya Allah. Ini semua adalah anggapan-anggapan dusta, keliru. Maka Allah menafikan wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada, dan tidak selayaknya bagi Allah atau tidak mungkin bagi Allah untuk menjadikan anak untuk dirinya. Ya, Allah pencipta, ngapain kemudian bisa beranak atau diperanakkan? Tapi Allah ciptakan. Itu keadaan yang kedua, biasanya ketika Allah ingin menyebutkan sifat yang salbiyah. Yang ketiga, sifat-sifat salbiyah itu biasanya Allah sebutkan dalam kondisi untuk menafikan keraguan, adanya kekurangan dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Untuk menafikan ya, 2, 3 menafikan keraguan adanya ketidaksempurnaan, untuk menafikan keraguan adanya ketidaksempurnaan dalam diri Allah. Jadi ketika ada yang mengatakan wah Allah tidak sempurna, Allah juga butuh sesuatu sebagaimana makhluk, maka Allah bantah, Allah menafikan hal itu. Contohnya ketika ada orang-orang yang menganggap bahwa Allah ketika menciptakan langit dan bumi sudah selesai, Allah capek, kemudian ngaso dulu. Allah menciptakan langit dan bumi capek, kemudian Allah ngaso dulu karena kecapean. Nah, Allah menafikan hal itu. Jadi orang-orang yang menganggap, mereka ragu-ragu apakah Allah itu sempurna atau tidak sih, ya, maka Allah nafikan keraguan-raguan mereka, ya, adanya ketidaksempurnaan dalam diri Allah. Contohnya dalam surat Qaf, ya. Dalam surat Qaf Allah mengatakan walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma, dan telah kami ciptakan langit yang berlapis-lapis dan juga bumi dan apa yang ada di antara keduanya fi sittati ayyamin. Allah ciptakan dalam waktu 6 hari wama massana min lughub, dan ketika Allah menciptakan semua itu Allah tidak merasa letih sedikit pun. Nah, ini Allah menafikan sifat letih untuk dirinya.
Jadi sekeras apapun usahanya, sekeras apapun mungkin dalam pandangan makhluk itu sesuatu yang berat, bagi Allah itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala berat atau letih atau capek dan semisalnya. Beda dengan tuhan-tuhan yang lain yang dianggap oleh para penyembah berhala yang lain, orang-orang non-muslim yang mengatakan Tuhannya tidur, Tuhannya istirahat dan seterusnya. Itu tidak cocok jadi Tuhan. Tuhan itu harus superior, harus berdiri sendiri, independen, dan dia tidak butuh makhluk yang butuh pada dia, bukan dia butuh sama makhluk. Jadi ketika Allah ingin menafikan anggapan orang-orang bahwa Allah itu sifatnya tidak sempurna, maka Allah sebutkan itu. Contohnya dalam ayat ini, walaqad khalaqnas samawati wal ard, dan telah kami ciptakan langit-langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari, wa ma massana min lughub, dan tidak ada atau kami tidak merasa letih sedikit pun dari pekerjaan tadi, dari perbuatan tersebut. Nah, itu kaidah yang keempat, kaidah yang keempat. Kemudian kaidah yang kelima, kita masuk kaidah yang kelima, setelah sebelumnya di kaidah yang ketiga, kaidah ketiga kita katakan sifat Allah terbagi dua, subutiyah dan sifat salbiyah. Sifat subutiyah dan salbiyah. Sekarang kaidah yang kelima, as-sifatu subutiyah tanqasimu ila qismain. Sifat subutiyah sendiri itu juga terbagi dua. Sifat subutiyah sendiri juga terbagi dua, zatiyah dan fi'liyah. Zatiyah dan fi'liyah. Sifat-sifat Allah terbagi dua, salbiyah dan juga subutiyah. Subutiyah terbagi dua, sifat zatiyah dan juga fi'liyah. Sifat-sifat Allah subutiyah apa tadi? Yang Allah tetapkan untuk dirinya, Allah atau Rasul menetapkan untuk dirinya. Salbiyah yang Allah nafikan untuk dirinya. Sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya terbagi dua. Ada yang sifat berupa zatiyah, yang kedua fi'liyah. Zatiyah itu apa? Yang senantiasa melekat dalam diri Allah. Kalau fi'liyah itu sifat-sifat Allah berupa perbuatan. Sifat-sifat Allah yang berupa perbuatan. Kalau Allah ingin, maka terjadi. Kalau tidak, ya tidak. Ya tidak terjadi. Nanti ada juga sifat yang gabung antara keduanya. Zatiyah juga fi'liyah. Zatiyah iya, fi'liyah juga iya. Ya, sifat subutiyah Allah, sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya terbagi dua, zatiyah dan fi'liyah. Sifat zatiyah itu apa? Allati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha.
Sifat dzatiyah itu adalah sifat-sifat yang Allah senantiasa disifati dengan sifat itu. Sifatnya nggak boleh untuk terpisah. Sifat itu nggak boleh terpisah dari Allah. Karena kalau sampai terpisah dari Allah, maka Allah tidak pantas jadi Tuhan. Contohnya sifat ilmu. Allah punya sifat ilmu, pengetahuan. Allah mengetahui segalanya. Maka akan senantiasa sifat ilmu ini menekat dalam diri Allah. Gak boleh kita katakan Allah kemarin berilmu, sekarang tidak, besok berilmu lagi. Nah, ini bahaya. Berarti kalau sempat Allah tidak berilmu, berarti sama aja mengatakan Allah bodoh. Ya. Nah, ini namanya sifat dzatiyah, senantiasa melekat. Allah punya ilmu, ya, dari awal sampai akhir, dari dulu sampai sekarang sampai besok selama-lamanya, tidak pernah terpisah sedikit pun. Sifat ilmu, sifat apa lagi? Qudrah, kemampuan. Allah mampu. Ya. Sifat pendengaran, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Nah, sifat keagungan dan seterusnya. Sifat ulu, ketinggian, Allah Maha tinggi. Nah, ini semua adalah sifat-sifat yang senantiasa melekat. Juga nanti ada sifat-sifat, ya, sifat-sifat yang dzatiyah ini ada cabangnya lagi nanti. Namanya sifat khobariyah. Sifat khobariyah itu berupa apa ya? Bisa kita katakan sifat-sifat yang berupa fisik, ya, sifat-sifat yang berupa fisik. Tapi kita tidak samakan nanti dengan sifat makhluk. Seperti Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah punya wajah, Allah punya tangan. Nah, ini sifat-sifat khobar. Allah mengabarkan bahwa Allah punya sifat-sifat ini, wajah, tangan, atau dalam hadis nanti sifat, ya, kaki dan yang lainnya. Nah, yang seperti ini masuk kategori sifat subutiyah, dan dia adalah sifat dzatiyah, alias tidak pernah terpisah dalam diri Allah, akan senantiasa ada. Yang kedua adalah sifat fi'liyah, yaitu sifat berupa perbuatan, yaitu jika Allah berkehendak maka terjadi, jika tidak maka tidak terjadi. Seperti apa? Nuzul, sifat turun ke langit dunia di sepertiga malam. Allah menghendaki maka terjadi, kalau tidak maka tidak. Sifat Allah beristiwa di atas arsy, ya, Allah beristiwa, ya, di atas arsy. Ini sifat Allah menciptakan. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula kun fayakun. Allah kalau ingin menciptakan, Allah katakan kun kayak fayakun, maka terjadi. Tapi kalau tidak berkehendak maka enggak terjadi. Nah, ini namanya sifat fi'liyah, sifat-sifat yang berupa perbuatan. Tapi terkadang ada juga sifat dzatiyah fi'liyah. Sifat yang satu sisi dzatiyah, yaitu sifat ini harusnya tidak boleh terpisah dari Allah, tapi satu sisi lain fi'liyah. Kalau Allah pengen maka terjadi, kalau enggak maka enggak juga. Saya ulangi, terkadang ada sifat yang dzatiyah dan fi'liyah. Satu sisi sifat ini tidak boleh terpisah dalam diri Allah, tapi sisi yang lain, ya, sifat ini terkadang muncul jika Allah menghendaki, kalau enggak maka enggak terjadi. Contohnya apa? Sifat kalam. Nah, sifat kalam, Allah berbicara, Allah berfirman. Fa innahu bi'tibari aslihi sifah dzatiyah. Ditinjau dari asalnya, maka kalam, perbincangan ini adalah sifat dzatiyah, alias Allah harus disifati dengan sifat kalam. Jangan mensifati Allah dengan sifat kalam. Allah bisa berfirman, Allah bisa berbicara hanya di waktu-waktu tertentu saja. Tapi dari dulu, sekarang, besok, yang akan datang, Allah punya sifat itu. Tapi dari sisi perkataan yang muncul, ya, firman yang muncul, maka itu sekehendak Allah. Kalau Allah berkehendak sekarang ngomong, ya, berfirman kepada malaikatnya misalnya, Allah maka berfirman. Allah berfirman kepada nabinya, Allah berfirman. Ya. Nah, ini namanya sifat yang terkumpul dalam dirinya. Ada dua, sifat dzatiyah satu sisi, fi'liyah di satu sisi yang lain. Ini masih dua kaidah, ya, tapi sudah 45 menit. Dan sepertinya kalau kepanjangan tidak maksimal. Mungkin itu dulu, ya. Kita ambil 5 kaidah, masih ada 2 kaidah, ya, kaidah yang ke-6 dan kaidah yang ke-7. Dan besok kita lanjutkan yang lain di
pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, mungkin itu dulu kita cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.